Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam video pembelajaran kita kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab terkait qawaid atau kaidah tata bahasa Arab sebagai sambungan dari video sebelumnya. Ini video qawaid yang ketiga. Bila di qawaid pertama kita baru membahas 3 jenis kata, di video qawaid kedua kita baru mengenal tanda-tanda bagi jenis kata isim dan jenis kata fi'il. Nah, dalam qawaid yang ketiga ini kita membahas muzakkar dan muannas. Ya. Nanti kita mengenal dua istilah ini, yaitu muzakkar dan muannas. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Dan video kali ini kita membahas isim saja ya. Isim itu diartikan kata benda. Fi'il diartikan kata kerja dan harfu diartikan kata bantu. Isim dapat kita bedakan menjadi dua kategori. Ya, kita bahas khusus isim ya. Isim itu kata benda. Kata benda yang bukan kata kerja, bukan pula kata bantu. Ya, kan pilihan kata dalam bahasa Arab itu cuma ada 3. Kalau bukan isim, berarti fi'il atau harfu. Kalau bukan isim atau fi'il, maka pastinya adalah harfu gitu ya. Makanya di video sebelumnya kita hanya mengenal tanda-tanda bagi isim dan tanda-tanda bagi fi'il. Karena kalau tidak ada tanda-tanda itu, kemungkinan besarnya adalah harfu ya. Karena harfu memang tidak memiliki tanda-tanda. Hanya dikenal begitu saja. Ya. Ini kita belajar tentang isim. Isim dapat dibedakan menjadi 2 kategori, muzakkar dan muannas. Ini istilah ya, muzakkar dan muannas. Isim yang muzakkar dan isim yang muannas. Muzakkar artinya male dan muannas artinya female dalam bahasa Inggris. Maksudnya ada untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dibedakan laki-laki dan perempuan. Masih ingat pelajaran terdahulu bahwa bahasa Arab sangat memperhatikan pembedaan penggunaan kata berdasarkan gender atau jenis kelamin. Ya. Di pelajaran terdahulu kita pernah belajar tentang anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan, ismuhu kalau untuk laki-laki, ismuha dan untuk perempuan dan lain sebagainya. Nah, istilah-istilah untuk laki-laki, istilah untuk perempuan ini disinilah yang kita istilahkan dengan istilah muzakkar dan muannas. Muzakkar ini laki-laki, muannas ini perempuan. Ya, mudah sampai di sini mudah dipahamnya. Ya, muzakkar dan muannas. Nah, ketahui pula bahwa ternyata yang dilakukan pembedaan penggunaan kata berdasarkan gender jenis kelamin ini tidak hanya manusia makhluk hidup ya. Ya. Tapi juga untuk benda mati. Kalau makhluk hidup manusia itu kan bisa ketahuan ya mana yang muzakkar, mana yang muannas. Kalau bapak guru jelas muzakkar, kalau ibu guru berarti muannas. Kalau Kalau siswa ya laki-laki ya jelas muzakkar, kalau siswi yang berjilbab ya jelas muannas ya. Tapi ini orang Arab tidak hanya membedakan untuk makhluk hidup saja, manusia saja, tapi juga untuk benda mati. Benda mati ternyata ada yang muzakkarnya, ada muannasnya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya. Bagaimana cara membedakannya? Nah, perhatikan penjelasannya. Sebenarnya yang perlu disadari bersama bahwa bahasa Arab ini milik orang Arab betul ya? Ya betul pastinya. Bahasa Arab ya milik orang Arab. Jadi ketentuan mana benda mati yang muzakkar, mana benda mati yang muannats itu adalah hak mereka. Ya, kita yang bukan orang Arab ngikut saja. Setuju ya? Saya ulangi. Tadi kan membedakan muzakkar, muannas untuk makhluk hidup seperti manusia kan mudah ya? Nah, karena ada jenis kelaminnya. Tapi kalau benda mati seperti apa? Ya, benda mati kita ngikut orang Arab
mengkategorikannya apa. Ya, karena seperti itulah ketetapannya ya. Ya, mereka menetapkan karena mereka native speaker, mereka adalah penutur asli dari bahasa itu. Jadi muzakkar muannas untuk benda mati khususnya mereka yang menetapkan ya kan. Walaupun demikian, walaupun itu ketetapan mereka, ada juga yang menyebutkan ciri-ciri umum untuk membedakan mana muzakkar, mana muannas untuk benda mati. Ya, jadi ada juga yang menyebutkan ciri-ciri umum ya, ciri-ciri umum. Bila ciri-ciri itu ada, ya bisa dikatakan bisa membedakan kita benda itu muzakkar ataukah benda itu muannas. Ya. Di bawah ini adalah ciri-ciri yang muannas. Ciri-ciri isim yang muannas. Pilihannya cuma dua ya. Pilihannya kan muzakkar dan muannas. Kenapa di sini disebutkan hanya ciri-ciri muannas? Karena ciri-ciri muannas ini mudah dikenali. Kedua, kalau ya bila kata tidak kita temukan ciri-ciri tersebut di bawah ini, maka kuat dugaannya kata tersebut tergolong muzakkar. Ya. Pertama, saya ulangi, ciri-ciri muannas ini mudah dikenali, dan yang kedua, kalau tidak ada ciri-ciri ini, maka dugaan kuat kita menebak-nebak nih ya. Kita menebak bahwa itu adalah muzakkar kalau tidak ada ciri-ciri ini. Ini ciri-ciri umum ya. Ciri-ciri umum. Baik, langsung saja ciri-ciri isim yang muannas. Ya, ciri-ciri isim yang muannas berakhiran tak marbutah. Berakhiran tak marbutah. Masih ingat tak marbutah? Tak marbutah adalah salah satu tanda bagi jenis kata isim. Kalau ketemu tak marbutah seperti ini, jangan pernah ragu itu isim ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata tak marbutah juga ciri isim yang muannas. Kalau ketemu seperti ini, yakinkan ini isim, dan yakinkan pula ini adalah muannas, isimnya muannas. Tahu maktabah? Ini maktabah, tahu artinya? Maksud saya muzakkar atau muannas? Ya, muannas artinya adalah perpustakaan. Wah, benda mati kan ya, perpustakaan. Madrasah artinya sekolahan, benda mati juga. Namun karena dia memiliki ciri-ciri muannas yang umum yang mudah dikenali yaitu tak marbutah, maka dihukumkan, dikategorikan sekolahan dan perpustakaan itu adalah muannas. Wah, kebayang nggak kalau perpus itu atau sekolah itu adalah perempuan ya. Ini hanya majas ya. Majas namanya, istilahnya juga muannas majazi ya, muannas yang tidak sebenarnya ya, ya. Benda mati yang disebut perempuan ya. Banyak lagi ya benda mati lainnya yang berakhiran seperti tak marbutah seperti ini. Yang kedua memang muannas hakiki. Ini ciri muannas yang kedua, bisa saja dia ada di dalam kata yang kita temukan. Muannas hakiki itu apa? Muannas hakiki itu lawan dari muannas majazi. Di sini memang berjenis kelamin perempuan. Maksud nomor 2 ini apa ya? Untuk makhluk hidup ya, makhluk hidup. Walaupun tidak ada tak marbutah. Ini yang ingin saya garis bawahi di sini. Walaupun tidak ada tak marbutah. Contoh Zainab. Zainab nama orang ya, berarti makhluk hidup ya, manusia. Maryam juga sama. Apakah ada tak marbutahnya? Tidak ada. Oh, tidak ada tak marbutahnya. Tapi dia adalah muannas karena memang perempuan. Ini kan makhluk hidup, ini kan manusia. Ketahuan kok ini nama perempuan, ini nama perempuan. Walaupun tidak ada tak marbutahnya, kita yakin ini adalah muannas. Bandingkan dengan kata Hamzah dan kata Umairah. Ada tak marbutahnya? Betul sekali ada. Tapi Hamzah ini nama bagi seorang laki-laki. Umairah juga sama, nama bagi seorang laki-laki. Walaupun ada tak marbutahnya di Hamzah, maka kedua kata ini tetap tergolong muzakkar ya, muzakkar. Karena apa? Karena dia adalah muzakkar hakiki.
Zainab muannas hakiki karena memang perempuan. Hamzah walaupun ada tak marbutohnya muzakkar hakiki. Umairah juga sama, muzakkar hakiki, memang berjenis kelamin laki-laki ya. Walaupun ada tak marbutohnya tergolong muzakkar. Mudahan cepat paham, mudah saja pahamnya. Ciri isim yang muannas ketiga yang mudah dikenali, bendanya atau merupakan benda mati yang bentuknya sepasang, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Ya, tahu ya pasti ya. Seperti naklun, tahu naklun? Ma makna naklun? Naklun bermakna sandal. Sandal kan kita pakai sandal pasti dua kaki ya. Ada sandal sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Hidaun, sepatu juga sama. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Dia sepasang. Nah, termasuk benda-benda atau anggota-anggota tubuh yang bentuknya dua atau maksudnya sepasang sebelah kanan, sebelah kiri. Yadun itu tangan ya, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Uzunun ada telinga, telinga sebelah kanan, ada telinga sebelah kiri. Rijlun kaki, ada kaki kanan, ada kaki kiri. Mata, ainun mata. Nah, ada tak marbutohnya. Ainun mata, ada juga sebelah kanan, ada sebelah kiri dan lain sebagainya. Intinya kalau kita ketemu benda-benda yang maknanya itu sepasang, maksudnya ada sebelah kanan, ada sebelah kirinya, maka kemungkinan besar dia adalah muannas, isim yang muannas. Walaupun dia tidak ada tak marbutohnya, tidak ada tak marbutohnya, karena maknanya adalah benda-benda yang bentuknya sepasang, maka kita kategorikan muannas. Nomor 4, ciri-ciri isim muannas berikutnya adalah nama kota dan nama negara. Pahami dengan baik ya. Nama kota, apapun kota itu di dunia ini, dan negara apapun di dunia ini, maka semuanya dikategorikan muannas ya. Mau kota apapun itu muannas semuanya. Nah, mungkin saja ini cuma guyon saja. Mungkin karena dia muannas atau perempuan itulah baru ada istilah ibu kota ya, ibu kota. Kok nggak bapak kota? Sini cuma candaan saja, guyon saja. Ibu kota ya. Ibu kota ya perempuan ya, namanya juga ibu. Nah, kemudian ada istilah ibu pertiwi ya. Itu untuk menunjukkan tanah kelahiran atau tanah air ya. Nah, kita negara ya. Jadi semua negara itu semuanya adalah muannas. Bayangkan ya. Indonesia, Mesir, Jakarta ya. Contoh-contoh dari nama kota dan nama negara yang dikategorikan muannas. Ya, saya ulangi, ciri-ciri di atas itu berlaku umum. 4 ciri-ciri di atas itu berlaku umum untuk menunjukkan kecurigaan kita itu adalah isim yang muannas. Tapi tentu saja ada pengecualian. Ya, sebagaimana pernah disebut di atas tadi di pendahuluan, bahwa hak orang Arab lah yang menentukan sebuah kata itu tergolong muzakkar atau muannas. Ya. Baik, berikut ini contoh yang menjadi kesepakatan orang Arab yang menyalahi ciri-ciri yang disebut di atas. Ya, di atas lihat tadi ciri-ciri yang 4, mudahan sempat dicatat. Jadi kalau ingin mencatat bisa di pause videonya. Di sini ada beberapa kata yang menyalahi ciri-ciri disebut di atas, tapi oleh orang Arab berbeda ya kesepakatan mereka. Yang pertama samaun ya, samaun artinya langit. Adakah tak marbutohnya? Tidak ada. Apakah dia muannas hakiki? Juga bukan. Apakah bendanya sepasang? Sama itu artinya langit ya. Langit. Apakah langit itu sepasang? Tidak ada. Tidak ada sebelah kanan, tidak ada sebelah kirinya. Kemudian dia juga bukan nama negara, nama kota. Tapi orang Arab bilang itu muannas. Ya, tadi kan awalnya kita belajar ciri-ciri itu berharap dugaan kuat kita kalau tidak ada tak marbutoh, tidak ada benda sepasang dan sebagainya itu kita anggap langsung muzakkar. Ardun artinya bumi atau tanah. Tak marbutoh tidak ada, bentuknya sepasang juga tidak, nama kota bukan, muannas hakiki bukan. Tapi orang Arab lagi-lagi menyebutnya muannas. Padahal kalau kita lihat di sini seharusnya kita curiga dia adalah muzakkar. Narun, api atau neraka. Narun,
orang Arab menyebutnya juga mu'annas, padahal tidak ada tak marbutohnya, tidak ada sepasang juga. Ma'un sama ya, narun api, ma'un air. Narun api, ma'un air. Sama-sama tidak ada tak marbutohnya, sama-sama bukan benda sepasang, bukan nama kota atau nama negara. Artinya air. Tapi yang api mu'annas, api itu mu'annas, narun mu'annas, ma'un ini muzakkar. Ya, ma'unnya laki-laki. Air itu muzakkar. Berikutnya syamsun, tidak ada tak marbutoh, bukan benda sepasang, bukan nama kota, artinya matahari. Orang Arab bilang mu'annas. Ya, selesai. Kita yang bukan Arab ini ngikut aja. Qamarun, bulan. Sama, keadaan katanya hampir sama dengan syamsun. Tidak ada tak marbutohnya, bukan benda sepasang, ya. Juga bukan nama kota, nama negara. Tapi orang Arab menyebutnya muzakkar, ya, mau apa lagi? Syamsun matahari yang besar muannas, qamarun yang dingin itu muzakkar. Ya, syamsun muannas, qamarun muzakkar. Fulus artinya uang atau orang Arab ya, orang Arab menyebutnya muannas padahal tidak ada tak marbutohnya, bukan sepasang. Nah, ini hajib. Hajib artinya alis. Kan tadi di atas disebutkan salah satu ciri mu'annas itu bendanya sepasang. Tahu alis ya, alis itu yang berada di wajah kita. Kan ada alis sebelah kanan, ada alis sebelah kiri. Seharusnya dugaan kuat kita karena itu ada ciri-ciri mu'annas, kita harus menebak hajib ini mu'annas ya. Ya, kita menebak hajib ini mu'annas. Tapi ternyata orang Arab bilang itu muzakkar. Wah, beda sekali dengan yang kita pelajari di atas. Itu yang ingin saya tegaskan di sini, bahwa bisa saja tebakan kita salah terhadap muzakkar dan muannas, ya. Dan banyak lagi contoh lainnya yang lebih baik kita cari tahu dahulu pendapat orang Arab seperti apa, dan kita yang bukan Arab ini tinggal mengikutinya saja. Tips dari saya, gunakan Google Translate. Google Translate untuk sebut kosakata bendanya apa, dan tambahkan kata sifat ya, kata sifat. Misalkan lantai, apa bahasa Arabnya, tulis lantai, kemudian tambahkan dingin atau luas. Nah, lantai yang luas, tulis di Google Translate, lihat terjemahannya. Bila hasil yang keluar terjemahannya itu mengandung tak marbutoh, tak yang bulat itu, maka kemungkinan besar kata lantai itu adalah mu'annas. Nah, itu salah satu tips dari saya untuk mengetahui muzakkar mu'annasnya sebuah kata benda mati. Ya. Terlebih lagi kalau kita punya teman kenalan orang Arab, ya lebih bagus lagi, karena lagi-lagi itu hak mereka untuk membedakan mana muzakkar, mana mu'annas. Berikut ini sedikit paragraf berbahasa Arab. Silahkan ingin tebaklah kata-kata yang berada di bawah ini. Yang pertama yang ditebak itu manakah yang isim ya, manakah yang isim. Kan kita sudah belajar tanda-tanda isim. Fiil, silahkan cari fiil juga tidak masalah, carikan huruf juga tidak ada masalah. Kita fokus di sini isim, carikan isim, kemudian tebaklah apakah isim itu muzakkar, apakah isim itu muannas. Tebak ya, namanya juga nebak, bisa benar bisa salah. Kita di sini hanya belajar, bisa saja kita tersalah itu adalah sesuatu yang biasa ya. Ya, jadi semampunya saja. Karena rojulun masyan fil haqli, wah kita sudah tahu, oh ini isim, oh ini isim. Tinggal kita tebak isim apa ini? Oh isim muzakkar kah atau isim muannas? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, silakan di pause videonya bila ini ingin dicatat atau ingin dianalisa lewat langsung menonton videonya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Cukup panjang pembahasannya, hampir 20 menit. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada memberi pemahaman sedikit. Bila itu benar datangnya dari Allah, bila itu salah maka itu kesalahan dari diri saya sendiri. Saya akhiri, jumpa lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.